mengaku akulah Tuhan 25 sembahlah nabi aku itu kepada Muhammad. kan 25 nabi itu utusan Allah. Jadi yang diomong itu Saya nggak cuma tanya Muhammad. itu, pernah nggak Allahmu mengaku? Sabar. Kan ada 25 nabi, Kak. Saya Yang nggak nanya. Nah, ke 25 kan nabi ada itu. 25 nabi, Kak, yang diutus sama Allah. Oke, Nah, itu berarti salah satunya Allah Nabi harus Muhammad. memperkenalkan dirinya dong sama Muhammad, betul dong? Karena dia kan utusan, ya kan? Ada Ya. nggak Allah ini mengaku, wahai Muhammad, aku adalah Allah, sembahlah aku, mana dalil? Rasulullah udah tahu sendiri. Bahwa mana bisa dia Allah tahu, sudah tahu nggak ada yang ngasih bahwa tahu. Allah itu Memangnya adalah Muhammad Tuhannya. Allah? Bukan. 25 nabi nih, termasuk Muhammad dong, betul nggak? Sabar dulu, jangan Kalau ingat-ingat. kepada Musa Allah memperkenalkan dirinya, sekarang saya tanya, pernahkah Allah memperkenalkan dirinya kepada Muhammad? Wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah Allahmu, sembahlah aku. Akulah Tuhanmu, sembahlah aku. Ada nggak? Halo. Kakak, salam kenal ya, salam toleransi sama aku, Anissa. Ya. Cuman mau tanya, kalau di Kristen Ortodoks itu hari rayanya itu hari raya Idul Fitri apa Natal gitu? Saya mau tahu aja. saya kepikiran banget itu. Saya lihat di PT kakak itu ada tulisan kalau Idul Fitri itu katanya suka nyekar ke makam gitu. Jadi saya sorry ini saya nanya gitu kan, saya orang awam kan, Iya, apalagi saya iya. kan Islam. Ya, itu waktu saya Islam dulu Idul Fitri. Oh, Beda kakak Ortodoks. mualaf. Mualaf itu keluar dari Islam gitu maksudnya. Ya. Oh, gitu. Oh ya udah, makasih ya kakak. Ya, Bunda Thank Korla. you. Thank you. Anak Bunda Korla ini. Jangan main-main kalian. Iya, itu kan ada fitiku. Aku lagi nyekar tuh setiap lebaran, kangen saat-saat itu. Itu ada kok captionnya. Oke. Kita naikkan dulu nih ya. Silakan aja. Mau tanya Kak, Silakan. eh Yesus dengan Maria mana yang lebih tua Kak? Yesus dalam keilahiannya ada dalam kekekalan. Dalam Bukan. kemanusiaannya lebih muda. Dalam Saya- keilahiannya dia bako. Yesus Yang dengan awal Maria dan yang siapa? akhir. Coba kita main logika sehat saja lah. Ya, boleh. Yang melahirkan atau yang dilahirkan yang lebih tua? Kemanusiaannya. Yang melahirkan atau yang dilahirkan yang lebih Ya, itu tua? kemanusiaannya. Kalau keilahiannya itu bako. Di dalam Wahyu 1 Itu doktrin ayat Anda, yang Kak. ke-17. keimananmu ya, itu keimananmu. Ada, daripada kamu pertanyakan itu, Bro Arya, daripada kamu mempertanyakan siapa lebih tua Yesus dengan Maria, coba kamu tanya tentang Nur Muhammad. Nur Muhammad itu lebih dulu daripada Adam. Bayangkan loh, kalah kakeknya Adam itu. Muhammad itu sudah ada sebelum Adam. Yang mana yang tua, Nur Muhammad atau Adam yang tua? Itu yang kalau yang lebih tua dalam kemanusiaannya Muhammad. dalam Oke, berarti Muhammad lebih tua daripada Adam ya? Oke. Iya dong. Iya, berarti yang tua itu Muhammad bukan Adam. itu saya ada Logika dalam ya, sangat logika sekali ya. Kamu yang mulai statement itu kok, berarti kamu juga menyerang dirimu sendiri. Ya, saya ada dalilnya. Coba dari kalian ada Iya, dalilnya atau tidak? iya dalilnya doif. Saya tahu dalilnya doif. Bahkan Ustadz Salafi Wahabi menolak ini. Tunggu Timothy, dia bilang dalil. Saya tadi kasih dalil loh, Wahyu 1 ayat 17. Itu kan keimananmu. Lah itu dalil. Wahyu 1 ayat 17, dia yang awal yang akhir. Itu kan imanmu. Ya itu dalil saya. Lu kok nggak nerima? Agak lain kau. Coba saya tanya inilah daripada jauh-jauh. Duluan mana Muhammad sama Quran? Coba Arya Dimas, duluan mana Muhammad sama Quran? Mampus. Duluan mana? Yang bilang nggak dijawab tadi udah saya jawab ya. Dalam keilahiannya itu adalah dia dalam kekekalan. Sudah ada sejak kekal. Karena dia adalah sang holik. Tetapi dalam kemanusiaannya tentu lebih muda dari Maria. Itu jawabannya. Nggak bisa dipisahkan. Ini saya tanya nih. Duluan mana Muhammad sama Quran?
Di bawah ada yang jawab ya. Duluan Quran. Quran tahun berapa? Muhammad tahun berapa? Selesai. Nah, coba yang tadi ngejawab ya duluan Quran. Quran itu ada tahun berapa? Nah itu pasti merujuk kepada firman-Nya Allah yang ada dalam kekekalan. Karena kalamnya Allah itu bako. Sama seperti Kristus, keilahiannya yang dia adalah firman itu holik, bako. Kemanusiaannya itu baru ada 2000 tahun yang lalu. Udah jawaban itu, kok nggak dijawab? Silakan Arya. Shalom Timothy. Nah ini kita bawa anak-anak pesantren dulu ya. Si Arya Dimas masih ngopi dulu dia. Nunggu tuh juga dalilnya tadi terkait Assalamualaikum, Nur Kak. Muhammad lebih tua daripada Adam. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam ke orang yang bukan Islam dilarang agama. Halo kak gitu. Halo kak. Ya, halo kak. Ya udah ya. Kak, Silakan. saya mau tanya nih. Boleh kan? Silakan. Ini apa? Mana pengau? Nih, bener nih, nggak apa-apa kan saya tanya? Ya udah mama. Nih, mana pengakuan Yesus bahwa dia beragama Kristen? Yesus nggak beragama Kristen. Yang agama Kristen itu saya. Orang-orang yang ngikutin dia itu namanya agama Kristen. Yesus agama Kristen ya nggak ada dia karena dia bukan agama Kristen. Yesus nggak punya agama. Coba saya tanya, Allah agamanya apa? Nggak ada. Ya sama, Yesus itu ya nggak beragama. Karena dia adalah Allah. Masa Allah punya agama? Pertanyaan kedua kak. Pertanyaan kedua. Ya. Ini apa? Yesus itu Allah bukan? Ya, tadi baru saya bilang, dia Allah dan manusia. Tapi pernah ke Yesus berkata, akulah Allah Tuhan maka sembahlah aku. Pernah? Gimana? Di mana? Matius 4. Matius 4. Ya. Ketika iblis mencobainya, dia berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Terus iblis nyuruh dia nyembah, engkau harus sujud kepada Tuhan Allahmu. Nah itu yang ngomong siapa? Yesus. Terus kalau Yesus ngomong apa? Kayak gitu, kenapa? Dia suruh nyembah Tuhan Allah. Ya karena dia Tuhan Allah. Dia Nah, nggak terus nyembah kenapa Tuhan dia suruh? Allah. Harusnya dia suruh nyembah Tuhan sendiri dong. Yang dicobai siapa? Yang dicobai siapa? Yesus. Tanpa dia mengatakan engkau harus sujud menyembah aku, ya ketika dia mengatakan engkau harus menyembah Tuhan Allahmu karena dia adalah Tuhan Allahnya. Iblis tadi. Ngomong. Iya, kan dia dicobai iblis nih ya. Coba kau ubah batu ini jadi roti. Jawab Yesus apa? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kenapa Yesus mengatakan itu? Karena dia adalah Tuhan dan Allahnya. Yang dicobai dia, dikatakan apa? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Disuruh nyembah lagi. Kamu harus menyembah Tuhan Allahmu, bukan malah Tuhan Allahmu suruh nyembah iblis. Itu. Dia mengaku itu. Ada lagi pertanyaannya? Bentar. Tunggu kak, bentar ya kak. Mana si motor dulu? Yohanes 17 ayat 3. Yesus utusan. Mana lagi? Ada pertanyaan lagi nih. Tunggu ya kak, tunggu bentar. Jangan lupa tap-tap kalian semua ya. Males. Malesnya Males. Anjay, males. Ya emang kenapa? Ya kan nggak nyuruh kau, yang mau aja. Mau. Tunggu kak, sabar kak, bentar lagi kak. Ya, ditungguin. Agak lama. Kira-kira Allah pernah nggak dia mengaku sebagai Tuhan kepada Muhammad? Siapa? Allah pernah nggak ngaku kepada Muhammad? Wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah Allah. Pernah nggak? Pernah, tapi itu ke Nabi Musa. Enggak, saya nggak nanya sama Musa, sama Muhammad. Pernah nggak Allah
mengaku akulah Tuhan 25 sembahlah nabi aku itu kepada Muhammad. kan 25 nabi itu utusan Allah. Jadi yang diomongin itu nggak cuma Tanya Muhammad. itu, pernah nggak Allahmu mengaku? Sabar. Kan ada 25 nabi, Kak. Saya Yang nggak nanya. Nah, ke 25 kan nabi ada itu. 25 nabi, Kak, yang diutus sama Allah. Oke, Nah, itu berarti satunya Allah Nabi harus Muhammad. memperkenalkan dirinya dong sama Muhammad, betul dong? Karena dia kan utusan, ya kan? Ada Ya. nggak Allah ini mengaku, wahai Muhammad, aku adalah Allah, sembahlah aku? Mana dalil? Rasulullah udah tahu sendiri. Bahwa mana bisa dia Allah tahu? sudah tahu Nggak ada yang ngasih bahwa tahu. Allah itu Memangnya adalah Muhammad Tuhannya. Allah? Bukan. 25 nabi nih, termasuk Muhammad dong. Betul nggak? Sabar dulu, jangan Kalau ingkat-ingkat. kepada Musa Allah memperkenalkan dirinya, sekarang saya tanya, pernahkah Allah memperkenalkan dirinya kepada Muhammad? Wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah Allahmu, sembahlah aku. Akulah Tuhanmu, sembahlah aku. Ada nggak? Kalau yang dikutip sama Muhammad di kitab Musa, itu ya di kitab Taurat. Mantek, bisa jadi mantek. Ini kak, aku mau nanya kak. Itu dulu satu aja lo pertanyaanku. Pernah nggak Allah mengaku sebagai Tuhan kepada Muhammad? Nanya dong, boleh dong. Saya tahu dalilnya. Kayaknya kalian pinter nih. Aku nggak tahu. Belakang. Ada nggak dalilnya? Baca surat Al-Hasyr. Tunggu kak, sabar ya kak. Iya, ya. Sambar aku sambar. Anak pesantren Isi guys. lanjut sama Arya lagi kak. Arya, Kasih coba lagi. Arya mana tadi? Dalilnya Arya. Kau pun kutunggu kau. Oke. Apa Allah harus memperkenalkan diri kepada Muhammad, sedangkan Muhammad sudah jauh-jauh lebih ada dia Nabi Adam. Buat apa? Berarti dia udah lebih tahu lah. Logika Muhammad sudah dipakai. lebih ada sebelum Adam. Dalilnya mana? Muhammad sudah lebih ada dari Adam. Mana? Mana? Kalau Muhammad sudah lebih tua ada dari Adam. Oh, Mana dalilnya? oke. Agak ngeri nabi kau terakhir ini, tapi ternyata dia lebih duluan dari Adam. Berarti dia nabi pertama dong. Kalau ngomong itu ya yang pakai logika lah. Tadi katamu nggak masuk akal. Reng. Kebanyakan makan cilok ini si Arya ini. Nawarinnya cilok sih. Ini kak pertanyaan aku lagi. Silakan. Jawabannya belum selesai. Yang dipertanyakan oleh Kak Agatha, malah nanya lagi. Bilang dulu kalau nggak tahu, saya nggak tahu, atau ke depan saya akan jawab, atau bilang aja nyerah, baru langsung pertanyaan berikutnya. Good. Mana? Aneh banget lagi nih kayak jadi gitu. Ya, begaduh pula mereka. Bentar nih. Bentar aku nanya. Konsili mereka. Iya, konsili dulu kalian. Suka kali nanya, mana Yesus mengaku akulah Tuhan sembahlah aku. Ditanya Allahnya ngaku nggak ada sama Muhammad. Mana iman orang tuh, imannya nggak dicari tahu. Inilah sibuk kali. Konsili dulu kalian, konsili. Thank you ya yang udah ngasih gift ya. Ke narsum saya juga kasih nih ke Timothy ya. Sangat berat pertanyaan ini, berat. Aku aja Timothy ya, kalau ditanya gimana Yesus mengatakan akulah Tuhan sembahlah aku nggak bisa jawab langsung. Ampun, susah kali pertanyaannya. Nunggu wahyu nanti malam Kak. Nunggu wahyu nanti malam. Sulit. Pokoknya saya ayam langsung pingsan. Begitu sulit. Tunggu kak, bentar kak. Ya bang, cari aja bang. Kalau perlu bikin ayat baru bang, biar kelihatan kerennya bang. Sudah mah. Kak, bentar kak, aku mau nanya kak. Panas semua anjing bos. Kak, aku mau nanya. Mulut tapi dijawab enggak. Nih, bentar nih. Mana ajaran Yesus ketika berumur 13 sampai 29 tahun? Dia mulai pengajarannya umur 30. Dia memulai pengajarannya umur 30. Sambil pencet please benar. Enggak, maksudnya ceritanya gitu, cerita apa?
Kok Yesus hilang dari 13 itu sampai 29 ceritanya? Hilang kemana dia? Siapa yang ngabarkan? Dia hilang. Emang dia hilang kemana? Coba, mamanya masih nyariin nggak? Siapa yang bilang Yesus itu hilang? Orang dia sama mamanya nih. Nih, gue baca nih ya. Aduh, tolong angkat dulu teflonmu itu. Yesus hilang. Enak kali kok bilang Yesus hilang. Nih, Lukas 2 ayat yang ke-49 sampai 51 dikatakan ya. Jawabnya kepada mereka, kenapa kau mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus ada di dalam rumah Bapakku? Yesus nggak hilang. Yesus ada 3 hari di bait Allah. Lalu ya, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dia katakan. Lalu ia pulang bersama ibunya ke Nazaret dan ia hidup dalam asuhan ibunya dan ibunya menyimpan segala sesuatu itu. Ya, dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Jangan dibilang hilang dong. Dia 3 hari di bait Allah, karena dia memang harus di bait Allah. Lalu dia pulang bersama ibunya, nggak ada yang hilang. Sekarang saya tanya, di mana kisah Allah dari masa Patroh? Sebelum abad 7, adanya Islam, Allah ada di mana? Dari abad 1 sampai abad 6, Allah ada di mana? Kenapa tidak ada yang menyembahnya dalam agama Islam? Gimana itu, bro? Abad 1 sampai abad 6, ya, sampai abad 7, Allah ada di mana? Kenapa tidak ada yang menyembah Allah? Gimana tuh? Aku kalau mirroring agak-agak ini loh, takut aku loh. Jangan dulu kita ya berandai-andai. Abad 1 sampai abad 7 sampai diperkenalkan Muhammad, Allah ini ada di mana, sayang? Yang kemana dia? Allah itu apa kalau dari abad 1 sampai abad 6 itu disembah oleh malaikat dan iblis dan jin. Disembah malaikat, iblis, dan jin, katanya Timothy. Oke. Jadi nggak ada manusia yang nyembah dia ya? Karena manusia itu belum diciptakan di waktu itu. Abad 1 manusia belum diciptakan sampai abad 7. Wanjay. Tunggu. Abad 1 sampai abad 7 manusia belum ada. Yesus sama Musa kemana ini, Timothy? Berarti di abad 7 ya? Aduh Tuhan. Aduh. Serius, bro? Abad 1 Ya, sampai abad 7 belum ada manusia? Iya gitu aja. Oke, makasih ya. Aduh Tuhan. Bentar kak. Tadi teman aku yang ngomong kak, bentar. Hah? Tadi teman aku yang ngomong nih. Nah sekarang aku nanya. Nah, apa yang dilakukan Yesus selama berumur 13 sampai dengan 29 tahun? Oke, ini tadi saya jawab ya. Dia tiap-tiap tahun ya ke Yerusalem setiap Paskah itu ke bait Allah. Itu yang dia lakukan dan bersama-sama dengan ibunya. Ngapain aja dia? Kalau bapaknya tukang kayu ya dia bantuin tukang kayu. Nah ini tadi udah dijawab loh. Dia ini bersama ibunya ngapain ya? Dia mendapat bagian yang sama seperti anak-anak yang lain. Coba, tapi itu serius bro. Abad 1 sampai abad 6 belum ada manusia. Baru ada jin. Sama Saitonir Rojim. Maaf kak, itu sebelum tahun Hijriah. Baru pertama kali gimana Mas? Sebelum Nabi Adam diciptakan. Sebelum Nabi Adam diciptakan, jadi tuh malaikat dan iblis Saya menyembah nggak nanya Allah. itu. Pertanyaan saya, Allah di mana dari abad 1 sampai abad 7? Siapa yang nyembah dia dalam agama Islam? Saya tanya ini. Islam itu kan baru ada abad 7. Yang nyembah Allah Subhanahu wa taala dalam iman Islam itu siapa dari abad 1 sampai abad 7? Ada Nabi Adam, dari Nabi Adam itu diturunin lagi nama agamanya apa? Agama Nabi Ibrahim itu apa? Tauhid. Bentar kak, Adam bentar. itu nggak ada di abad 1. Tahu? Nggak ngerti abad. Allahu Akbar Timothy. Ya Tuhan, ku serahkan sama kau Timothy. Kau aja lah. Gak heran sih kalau mereka nggak tahu abad. Aristo aja bilang
apa umur 7 tahun, 7 abad dikira 7 tahun loh. Ketika dia mengatakan Injil Barnabas itu berarti Nabi Muhammad umur 5 tahun. Bayangkan 7 abad dikatakan 7 tahun. Maaf Kak, jadi tadi saya ngomongin dari abad 1 sampai abad 7. Nah, tadi tuh salah ngomong. Jadi tuh Allah tuh sebelum tadi kan Kakak juga nanya Allah tuh disembah sama siapa gitu. Nah, jadi Allah tuh sebelum Nabi Adam diciptakan, jadi para malaikat dan para iblis menyembah Allah. Nah, kita kan bahas tentang masa fatrohnya, itu yang dipertanyakan oleh Kak Agatha. Kita nggak mau bahas tentang masalah itu. Setelah era Isa itu sudah setelah saya menjadi nabi terakhir Bani Israel, itu 7 abad sampai kedatangan Nabi Muhammad pada masa fatroh dalam Islam. Itu yang jadi pertanyaannya, siapa yang nyembah Allah? Maksudnya gimana? Maksudnya gimana Kak? Kurang jelas. Kamu tahu nggak istilah masa fatroh dalam Islam? Tunggu Kak, sabar Kak. Saya cari di Al-Quran. Ya udah, selagi nunggu kamu ini, Arya gimana Arya? Saya lagi minta dalil kamu yang mengatakan Nabi Muhammad lebih tua daripada Adam. Dari ribut aja. Saya lagi nunggu kamu dari tadi loh, mana datanya? Masa Patra. Masa Patra. Jangan. Masih konsili lagi. Terus aku lapar banget loh Timothy. Aku bikin ayam dulu lah ya. Masak dulu lah Kak Agatha ya. Nah, sambil ku dengarkan ini. Astaga Tuhan. Ini baru nanyain masa fatroh. Kita belum membahas tentang wahyu yang tertunda setelah kematian itu. Bahirah. Sorry. Waraka bin Naufal. Karena 3 tahun kalau saya nggak salah itu ayat tidak ada wahyu yang diturunkan kepada Nabi. Itu Allah lagi ngapain itu? Ayo Jack Zirio atau Bro Arya. Ini Kak, saya jawab yang tadi, yang abad 1 sampai abad 7, saya jawab ya. Apa itu jawabannya? Ya memang nggak ada apa yang menjawab Allah, karena masa fatrah itu terputusnya risalah atau wahyu, dan tidak ada mereka seorang selamat yang kan? putus. Tapi pada masa fatrah itu mereka selamat kan? Karena ada ayat Al-Quran yang mengatakan kami tidak akan menyiksa mereka karena mereka tidak diberikan Rasul. Betul nggak? Pada masa fatrah tidak ada penyiksaan kepada mereka karena tidak ada risalah dan juga Rasul. Ini orang mana sih? Betul nggak? Tunggu Kak. Berarti Allah semasa patrol tuh ngapain dia? Kok hilang? Ini kalau ada prof ini seru ini. Tunggu Kak. Jangan kelamaan. Bro Arya, jangan ngopi Bro Arya. Saya lagi minta tuh dalil kamu. Mana tua antara Maria dan Yesus? Karena kamu menggunakan argumentasi yang dipakai oleh itu. Gurunda Zuma. Sekalian juga tanya sama Gurunda Zuma. Lebih dulu mana tuanya Nur Muhammad sama Adam? Ayo Arya. Mumpung si Jack ini masih belum selesai menemukan dalilnya. Bro Arya. Lama kali bah. Jack, cepat Jack. Lama kali konsilinya. Coba kamu itu aja deh, temanmu itu aja yang untuk dialog di sini. Kalau sama kamu lama kayaknya. Islam Kristen bro. Kristen Kak. Oh sebentar ya bang ya. Nih jagonya ayam. Mungkin mau membantu teman-temannya. Silakan Timothy. Saya lanjut. Jagonya ayam. Saya mau nanya, lebih dulu mana antara Muhammad dengan Adam? Lebih tua mana antara Muhammad dengan Adam? Tua apanya dulu? Iya, saya mau nanya tentang praeksistensi Muhammad, Nur Muhammad, atau keberadaan Muhammad. Selain Nur ya, dia kan dikenal juga sudah eksis sebelum alam semesta. Nah, yang saya ingin pertanyakan itu adalah lebih tua mana antara Muhammad dengan Adam
Bahkan lebih tua mana antara Muhammad dengan Aminah? Gini bang ya. Kalian tanya Timothy, ini Ya. bumi itu bulat atau gepeng? Ini dia ini apa ya? Dia ini percaya ini adalah bumi itu datar. Nih, flat earth ini. Golongan flat earth. Oh, dia mengaku itu ya? Nggak pernah lihat Oke, pesawat oke. soalnya. Silakan Pak Jagonya Ayam, saya nunggu datamu. Oke, sebentar dulu bang, saya pakai headset dulu misalnya kurang jelas. Baik ya, Timothy. Perkara duluan duluan Adam atau Muhammad. Setahu saya ya, kalau Muhammad itu kan hanya gelar, beda kalau Nabi Muhammad. Saya sih untuk mengatakan sesuatu itu dulu yang mana atau tidak, kalau perkara manusia itu kan pasti dilihat dari sisi lahirnya, kapan beliau lahir kan. Yang jelas saya percaya bahwa duluan Adam, karena memang duluan Adam diciptakan dibandingkan Muhammad itu sendiri. Muhammad kan kita sudah jelas bahwa dia lahir tahun 570 Masehi kan. Kalau Adam beribu-ribu tahun sebelum Masehi. Itu kalau kita berpikir secara ilmu pengetahuan, secara naluri modern. Berbeda kalau kita berbicara teologi ya. Kalau teologi kan kita pasti berbicara tentang eksistensi dan lain-lain sebagainya. Oh loh, kalau udah membahas Nur Muhammad itu tergolong teologi. Padahal teologi kan membahas tentang kealahan. Berarti Muhammad adalah apa itu? Tapi tertarik saya. Tapi saya tertarik loh, dia mengatakan Muhammad adalah gelar. Nah, pertanyaan kalau Muhammad, iya tadi saya dengar dia mengatakan Muhammad adalah gelar. Kawan-kawan di bawah dengar nggak apa yang saya sampaikan? Muhammad itu adalah gelar katanya. Nah, saya nanya nih, nama aslinya apa kalau Muhammad itu adalah gelar? Jadi Timothy ya, perlu dibedakan antara Muhammad dengan Nabi Muhammad. Dia itu adalah sosok yang berbeda. Sosok yang berbeda. Iya. Nah, tadi Muhammad itu nama atau gelar, Pak? Gelar. Oke, Muhammad Iya, adalah gelar. iya. Muhammad, Nabi Muhammad. ya, artinya saya berbicara di sini Muhammad bukan Muhammad yang dilahirkan di tahun 570 Masehi kan. Itu teologi ya. Kalau berbicara tentang jasad, itu kan Nabi Muhammad itu memang nama karena dia lahir di tahun 570 Masehi. Itu sih Bang kalau saya Jasad. Muhammad itu kan kalau istilahnya kalau mungkin di kalian itu adalah firman. Dari sanalah diciptakan segala sesuatu. Itu sebenarnya berbicara tentang tarekat, ya, makrifat atau tasawuf di Islam. Dalil. Iya, dalil. Ya. Bahkan bro, jagonya ayam. Ya. Bahkan jagonya ayam. Muhammad itu dikatakan logos loh. Dalam Islam itu dikatakan logos loh Muhammad itu. Iya memang. Artinya Bayangkan bukan gelar, eksistensi sang firman dalam iman Kristen itu dipakai juga untuk nabi mereka. Bayangkan loh. Bukan nabi saya sebenarnya itu. Maka saya bilang Bang, antara Muhammad dengan Nabi Muhammad itu berbeda. Satunya gelar, yang satunya adalah Ya, yang satunya nama, yang satunya gelar. Oke, saya Jadi minta makanya dalilnya. jangan kita salah kaprah mengatakan bahwa antara Muhammad dengan Nabi Muhammad adalah yang sama, dia berbeda. Yang satunya Muhammad, yang satunya Khatam gitu ya. Intinya kayak gitu Bang. Kalau Muhammad itu gelar, kan? Kalau Nabi Muhammad itu nama. Makanya saya bilang jangan kita mengkategorikan apakah Nabi Muhammad itu sama dengan Muhammad dalam konsep teologi tasawuf. Intinya gitu ya. Tidak Oke. bisa berbeda. Muhammad, oke, kita kunci. Muhammad adalah gelar, jasadnya adalah Khatam. Berarti Anda mengaku itu. Anda mengatakan begitulah kira-kira. Apa itu kata Bang? Nah, itu yang saya dengar sih. Karena ada juga data dari kalangan scholar yang mengatakan Khatam itu nama aslinya. Saya nggak tahu Bang. Nah, Yang makanya jelas saya tadi saya tahu ya. Mm-mm. Artinya saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu di sini Bang. Artinya kalau saya sih nggak terlalu percaya sih sistem mengatakan bahwa ada Muhammad sebagai logos apa dan lain sebagainya. Lah, tadi mengakui Muhammad sudah ada, tapi Saya sebagai nggak gelar. mengakui. Ya, saya hanya menyampaikan pandangan
bahwa di kalangan Muslim sendiri, ya, ada yang mengakui Muhammad sebagai logos, Pak. Oke. Kita kunci Tetapi seperti itu. saya secara pribadi tidak sependapat Oke. dengan persen dan Oke. mengimani seperti itu. Saya paham. Bro Arya, monitor Arya. Bro Arya. Halo. Lo kok diam, Bro Arya? Ini aku mau nanya ini, karena satunya mengakui, satunya nggak mengakui ini. Yang mana yang benar ini? Mm-mm. Jadi kalau begini Bang Timothy ya, ini kan saya sampaikan hanya sekedar informasi ke Anda bahwa di kalangan kami itu ada yang percaya seperti itu, ada yang tidak. Tapi itu tidak membuat seseorang itu keluar dari Islam. Iya, Ketika keluar dari Islam. Ustadz Firanda aja mengatakan, Ustadz Firanda aja mengatakan keluar dari Islam karena apa? Percaya eksistensi Nabi Muhammad akan jatuh kesyirikan. Itu pengakuan beliau loh. Iya, itu bagi beliau, tapi bagi kami, bagi saya pribadi tidak, Bang. Loh, apakah Anda seorang ustadz? Apakah seseorang digelari ustadz sehingga menyebabkan orang harus keluar dari Islam? Tidak. Iya, karena mereka tergolong alim ulama. Karena yang saya pahami begini, Islam itu kan untuk seluruh alam, untuk seluruh kalangan ya, baik dia ulama maupun bukan. Dalam pengertian begini, Bang, saya ini kan berpendapat ya, yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam pun jelas ya. Barang siapa yang tidak mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan Muhammad sebagai satu-satunya utusan yang resmi yang dalam pengertian sekarang ini sebagai nabi terakhir, maka dia akan keluar dari Islam. Nah, sekarang saya tanya. Oke. Sekarang saya tanya, bagaimana dengan kalangan sufi yang mengatakan Muhammad adalah Allah? Itu ada juga loh. Mereka keluar dari Islam atau tetap Islam? Begini, Bang. Dari dalam konteks itu kan kita tidak bisa membahasakan apa Muhammad itu Allah. Itu makanya saya bilang Muhammad itu kan adalah logos, ya. Kalau dia Anda menolak Muhammad adalah logos, adalah firman, itu tidak masuk kesyirikan itu, Bro. Loh, Ya, tidak masuk kesyirikan. kecuali kalau Nabi Muhammad dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Allah, itu betul syirik. Oke, berarti syirik. Iya. Oke, berarti itu syirik. Al-Halaj saja mengakui loh bahwa Nabi Muhammad itu adalah pancaran dari Allah sendiri. Sudah menunjukkan bahwa ada kesatuan wahdatul wujud. Allah berada dalam diri Muhammad dan Allah ada pada diri kita sendiri. Dalam konteks itu kan tidak bisa ini, Bang. Kalau kita berbicara hakikat, itu berbeda dengan berbicara syariat. Jadi makanya dalam konteks keilmuan Islam itu adalah konteks syariat, adalah konteks ma'rifat. Makanya tapi kan sudah masuk kepada bisa akidah. Menarik sesuatu itu tidak bisa kita menarik sesuatu dalam konteks bisa dong. Ke konteks ma'rifat ke syariat. Karena bisa dong. Ya kan? Al-Halaj berbeda ma'rifatnya, Bang. Bisa dong. Al-Halaj ketika dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah pancaran ilahi, tidak bisa begitu, Bang. Loh, kalau dikatakan tidak bisa, faktanya aja Al-Halaj itu sempat dieksekusi kok. Karena dia mengatakan anahu al-haq, akulah sang kebenaran. Bayangkan, perkataan Yesus aja digunakan perkataan dia karena mengatakan Allah berada dalam dirinya. Anahu al-haq. Akhirnya dia di apa? Digantung itu. Kalau saya nggak salah, digantung habis itu dipenggal. Jadi kalau dikatakan tidak ada kaitan dengan akidah, ngapain dipenggal? Kan harusnya kan dirundingkan itu karena sudah masuk ke makrifat ya. Makrifat dengan syariat itu nggak berpengaruh dengan hal antara kesatuan Islam. Lah turun. Nah tapi sekali lagi ya, kalau saudara Muslim sudah membahas tentang eksistensi Muhammad sebelum ada dunia, mereka pro kontra, konflik dan bahkan saling menuding. Iman Kristen manapun bahkan bidat itu tidak pernah menyangkal eksistensi Yesus Kristus. Oke, lanjut. Siapa lagi nih? Gimana Project? Masih ngebengkelkah kamu Project? Atau masih konsilikah kamu di sini? Halo Project. Si Queen tadi turun. Nggak tahu itu. Turun atau terpental nggak tahu saya. Jongor kok Timothy. Udah naik aja. Kita diskusi. Santai kok. Halo Project. Mana dalilmu? Nah ini ada Ratna ini. Ya selamat malam. Assalamualaikum Kak Ratna. Silakan Kak Ratna. Lah malah di mute. Ini gimana ini kita Kak? Pada diam semua ini. Iya, halo Kak.
Ya, silakan Kak Ratna. Iya, udah nggak usah naikin Islam lagi. Ketemu aja, atur jadwal aja sama Habib Jafar, Kak. Karena kayak orang Kristen yang lain, ada yang masih awam, ada yang belum mengenal jauh, ada yang baru-baru gitu. Kak Ratna dari Islam atau dari Kristen ya? Islam. Oh, tapi gini ya Kak, kami di Iya, sini jangan membuka. memojok-mojokkan Islam. Mending sama yang Mohon maaf, kami tidak pernah memojokkan Islam di sini. Justru saudara Muslim ketika memberikan argumentasi pertanyaan itu sudah berbau polemik dan lebih memojok-mojokkan iman kekristenan. Dan kami menanggapi hal itu. Ketika kami technical marine strategy, rata-rata mereka dikatakan dizolimi. Bayangkan loh, kami yang menzolimi mereka, padahal mereka dulu yang menzolimi kami. Terkait dengan Habib Jafar, beliau bukan seorang polemik, beliau bukan seorang ini ya. Jadi kami tidak ada urusan dengan beliau. Tapi kalau ingin diskusi santai, ya kami juga fair-fair aja kalau dia ada di sini. Ya, kalau dia ada di sini ya silakan. Kita akan diskusi santai di sini sama beliau. Tapi iya, bawa aja sini. Tapi saya dengar Habib Jafar pun juga sempat dicurigai Syiah loh. Dari kalangan ini, Ustadz NU. Iya, kalau bagi kami enggak sih. Dia Sunni ya atau Syiah? Si Sunni dia. Sunni. Karena beberapa hari lalu saya sempat nonton itu. Siapa ya Ustadz yang sempat diwawancari oleh Don Ditan? Saya lupa namanya. Dia mengatakan bahwa si Habib Jafar ini Syiah. Bahkan dia mengakui Nabi Isa itu disalib. Walaupun saya nggak nonton video dari beliau langsung ya, yang saya tonton adalah Ustadz yang menyanggah dia. Keluar dia. Oh, udah keluar ya? Mungkin istrinya Habib Jafar dia. Oke Bang ya, thank you Agatha ya. Itu masa. Gimana Project? Tunggu dulu Pak Jagonya Ayam. Pak Jack dari tadi belum menanggapi apa yang kami tanyakan sama beliau. Sudah dapat jawabannya Project? Jadi pertanyaannya gimana? Tadi pertanyaan saya, apakah pada masa fatrah? Pertanyaan saya itu pertanyaan Kak Gata ya. Seingat saya pertanyaan saya begini, Kak, pada masa fatrah itu orang-orang yang penyembah berhala, orang-orang yang telah ya musyrik lah ya, orang-orang syirik itu masuk surga atau masuk neraka? Tadi ada tulisan neraka. Saya jelasin ya tentang masa fatrah. Masih kecil ya. Bisik-bisik tetangga itu. Gimana bisa ngomong ini? Kak, saya jelasin ya. Jelasin aja. Oke, sabar ya, tunggu. Sabar. Oke, apa itu masa fatrah? Apakah benar di masa tersebut? Oke, dengerin. Tidak ada manusia yang masuk neraka. Teman-teman sekalian, masa fatrah merupakan masa terputusnya wahyu atau terputusnya risalah. Karena tidak ada seorang nabi yang diutus. Ada pendapat yang mengatakan bahwa masa setelah wafatnya Nabi Isa dan sebelum diutusnya Nabi Muhammad merupakan masa fatrah. Ada. Timothy dengar tadi? Sudah, saya udah dengar. Setelah wafatnya Nabi Isa, Tidak adanya wahyu yang diturunkan. Dan pada masa itu ya, jadi pertanyaannya begini Project. Berarti yang tidak mendapatkan risalah dari Allah, mereka ini sempat dalam masa kegelapan jahiliyah, dikatakan jahiliyah lah ya, orang-orang dalam jahiliyah. Ya. Nah, berarti mereka ini tetap masuk surga. Terasa jelasin bahwa seluruh manusia yang hidup di masa fatrah tidak ada yang masuk neraka. Jadi Namun mereka tidak. masuk neraka. Zolim dong Allah. Berarti Allah zolim dong. Karena terputusnya risalah. Ya terputusnya risalah kan bukan kesalahan mereka. Mereka nggak tahu tentang Islam. Terputusnya wahyu tidak ada nabi. Karena yang saya dengar, Allah dong, kenapa dia menghilang? Kenapa Allah mau menghilang? Kemana dia selama abad 1 sampai abad ke-7? Oh, dia menghilang? Ngapain aja dia? Nggak sanggup mengutus nabi. Nggak sanggup. Ada begitu banyak loh. Paulus aja jadi nabi. Gimana?
Baik ya, boleh saya menjawab karena saya ada di room ini juga. Jangan dulu Pak, jangan dulu Pak. Punya Bapak lain lagi temanya. Yang saya ingin tanyakan adalah project yang mengatakan pada masa Fatrah itu mereka disiksa. Mereka apa? Mereka masuk neraka. Saya ingin beliau dulu. Kalau dia belum mengatakan saya tidak mampu jawab, Anda boleh tanggapi pertanyaan saya dengan Kak Agatha ya. Di mana dalilnya yang dikatakan pada masa Fatrah orang-orang itu masuk neraka semua? Nah, kalau itu masuk neraka berarti Allah itu zolim dong. Anda baca di surah Al-Isra. Jangan dulu Pak, Pak, saya tahu. Saya bantu saudara saya lah. Enggak. Kalau Anda beliau mengatakan bertanya saya, ke Isra. Pak Jago, Jangan begitu, saya akan bro. memberi, iya, Ini bukan saya, siapa-siapa. Kita ini iya, sama tunggu gitu. Pak Jago, tunggu dulu, tunggu. Saya akan memberi kesempatan kepada Anda kalau project ini mengatakan saya tidak mampu jawab, atau saya akan mampu jawab, ini dalilnya, ini datanya. Nah, saya ingin memberi waktu ini untuk Pak Jack ini. Tadi konteksnya pada Pak Jago itu masih membahas tentang eksistensi Nabi Muhammad, Nur Muhammad. Biar nggak kacau Pak. Coba tanya dulu si Jack ini. Beliau udah nyerah atau gimana? Kalau dia udah nyerah, baru kita ganti personil di sini. Bentar Gimana nih. Bro Jack? Bentar nih, kan tadi yang ditanyain apa? Apakah pada masa Fatrah mereka semua masuk neraka atau masuk surga? Mereka itu nggak masuk neraka. Tadi katanya masuk neraka. Yang mana yang benar ini? Di sini ada 419 orang yang mendengar kamu mengatakan pada masa Fatrah itu mereka masuk neraka. Tadi mengatakan masuk neraka, sekarang bilang nggak masuk neraka. Mana yang benar ini? Guys, tadi salah ngomong saya. Tadi salah ngomong ya. Nah, kamu sekarang menggunakan dalil apa? Ada itu Al-Isra ayat 15. Iya, Pak Jago. Santai Pak Jago, nggak usah kejang-kejang Pak. Nggak ada. Nanti waktu sesi dan Bapak, itu kita masih membahas Nur Muhammad. Kalau project ini sudah mengatakan tidak mampu jawab, nah baru Pak Jack bisa, ini Pak Jago bisa selingi. Itu project. Al-Isra Ada ayat Pak Jago ini. Ya, nggak apa-apa Nanti lah. kalau saya lontarkan ini kepada Anda, makin ribet lagi. Kita tunggu waktu si project. Atau project merasa udah nggak mampu lagi jawab pertanyaan saya terhadap tentang masa Fatrah. Kalau nggak, kita limpahkan sama Pak Jago ini. Gimana project? Halo? Masih konselikah kamu? Atau tertidurkah kamu saat ini, project? Tunggu Kak. Halo? Tunggu Kak, tunggu. Enggak, saya tanya sama kamu masih mampu menjawab ini atau kita limpahkan sama Bro Jago? Saya mampu, insya Allah saya mampu. Nah, Ini kan Bro Jago tunggu dulu Bro Jago. Bro Jago jangan dulu jawab kalam ini. Silakan Bro tadi Jago. kan yang katanya nggak masuk neraka kan? Apa? Iya. Anda itu suruh saya Dalil. mencari dalilnya. Iya. Sebenarnya saya tahu dalilnya, cuma saya pengennya kamu yang jawab. Nah, saya tahu dalilnya. Apa itu? Wa ma kunna mu'adzibina Mm-mm. hatta nab'atha rasulan. Mm-mm. Nah, kamu menggunakan surah apa dan ayat berapa? Loh, malah kamu unmute. Tadi katanya mampu jawab. Tunggu bentar. Halo. Tunggu. Sabar Timothy, dia lagi masa patrol. Kosong. Dia lagi kosong. Oke, pedes banget nih ayam gue nih. Ayam jago kate nih. Tapi by the way, masa patrol ini ada ya dalilnya ya? Ada sebenarnya satu ayat yang ini yang diyakini oleh kalangan muslim, tapi nanti ada satu hal yang jadi pertanyaan saya juga sih terhadap masa Fatrah ini. Ini kalau mengatakan ya, mereka tidak masuk neraka, Maryam 71 gugur. Nih, maju kena mundur kena sebenarnya. Iya. Project jangan banyak membuang waktu, kasihan yang di bawah. Kasihan juga Pak Jago. Udah gatel dia mau jawab kayaknya. Pak Jago dulu. Mampu udah. Dari tadi
Nah, silakan Bang Jago. Baik Bang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi masa patra itu kan sebagaimana dijelaskan saudara saya tadi adalah Suaramu jangan kayak di goa lah, nggak denger aku. Jadi Kalau yang mau di goa dimaksud dulu. jadi gini bro ya. Jadi sebagaimana saudara tadi katakan bahwa patra itu adalah masa jeda ya antara nabi yang sebelumnya dengan nabi berikutnya. Setelah wafatnya nabi yang sebelumnya sampai nabi berikutnya. Itulah masa patra. Nah, di masa patra ini ya. Di masa patra ini kan sebenarnya tetap ada yang bertauhid ya. Kan dikatakan sebagaimana tadi. Apa yang bertauhid pada masa fatrah? Iya, karena kan masih ada orang-orang yang menjalankan ya contoh misalnya Bang ya. Ketika Nabi Isa diangkat ya ke langit. Setelah beliau diserupakan dengan orang lain. Artinya syariatnya kan masih tetap ada. Murid-muridnya tetap melanjutkan dia punya syariat. Artinya itulah masa patra ketika beliau diangkat ke langit sampai Nabi Muhammad diutus. Oke, coba bacakan surah Al-Isra ayat yang ke-15. Itu dikatakan bahwa sesungguhnya kami tidak akan menyiksa kepada mereka karena belum diturunkannya risalah, belum diturunkannya nabi kepada mereka. Rasul belum diturunkan kepada mereka. Berarti ini berlaku juga dong untuk kaum-kaum kafir dan kaum-kaum jahiliyah. Jadi di surah Al-Isra itu ya, kalau kita pahami bersama yang dimaksud di sini, kami tidak akan menyiksa ya sebelum kami mengutus seorang rasul. Nah, yang dimaksud di sini adalah sekelompok manusia yang belum sampai ya suatu risalah kepada mereka. Baik ketika Nabi yang dimaksud sudah meninggal, apa maksud sudah? Ya contoh sekarang misalnya kalau saya kan tidak bertemu dengan Muhammad, apakah saya ini masuk masa patra? Bisa nggak sih suaramu lebih jangan kayak di Kamu dalam nggak goa, lagi- pusing. Kamu nggak lagi masuk masa fatrah karena kamu sudah diberikan Al-Quran dan hadis. Dan penerusnya itu adalah para ulama-ulamamu. Masa kamu mengatakan dirimu pada masa fatrah? Aneh kamu. Iya. Jadi Yang kitab, yang tunggu saya belum selesai. Yang saya maksud adalah pada masa fatrah, orang-orang yang belum diberikan Rasul, orang-orang yang belum diberikan wahyu, orang-orang yang belum diberikan kitab, apakah mereka tetap selamat atau tidak? ya tetap masuk, tetap selamat bro. Karena Walaupun kan mereka- di masa patra kan terbagi dua. Ya, ada memang di masa patra ini sama sekali tidak mengetahui risalah. Ada di masa patra ini dia mengetahui risalah itu sendiri. Itu kan tafsirmu. Saya minta tafsir Bukan ulama tafsir. salaf. Kan ini faktanya kan seperti itu, Saya minta bro. saya minta data berdasarkan ulama salaf Makanya- atau para sahabat. No. Saya mintanya pendapat ulama salaf dan pendapat dari para ulama-ulama terdahulu. Karena yang diberikan itu kepada suatu bangsa. Suatu bangsa yang belum diturunkan wahyu, yang belum diturunkan rasul. Kok kamu katakan terbagi dua, yang satunya ada mentauhidkan Allah? Ya, maksudnya gini kan bro. Kita kan berbicara geografi ya, dalam pengertian gitu. Contoh ketika misalnya para nabi-nabi ya, ini menurut saya, ini kan kita berdiskusi, berarti menurut saya kan saya yang berbicara. Ketika misalnya para nabi diturunkan di Timur Tengah ya. Enggak, Sudah saya pasti enggak. di Indonesia Saya enggak kan menggunakan belum logika. ini. Saya enggak masuk dulu logika. Yang saya minta adalah dalil, tafsir, ulama atau hadis pendukung. Islam itu kan menggunakan 4 hal. Al-Quran, hadis, ijma ulama dan qiyas. Nah, sekarang kita menggunakan 2 hal ini sebagai pendukung Al-Quran, hadis dan ijma ulama. Saya minta dari itu. Jangan berdasarkan pendapat logika dulu, nanti jatuh ke Mu'tazilah ini. Logika diutamakan, dalil ditinggalkan. Dalilnya kan tadi ada. No, itu masih kan lemah. ada. Itu lemah. Kenapa? Hanya Kenapa menggunakan selama ini Al-Quran bro. karena itu Bagi karena itu kami, multitafsir. Al-Quran sudah final. Karena itu Kan multitafsir. menafsirkan. Karena Kan itu multitafsir. menafsirkan. Siapa yang menafsirkan bro? Kami Ulama-ulama tidak salaf. menafsirkan. Ulama-ulama salaf. Dan Anda bukan kami salaf. tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Iya, Itu kami tidak akan pengertian dari sini. nyiksa. Maka ketika Anda membaca tafsir di sini, tolong coba abang buka di tafsir Ibnu Katsir, mana pengertian ayat di surat 15. Oke, tunggu Kita saya bisa lagi baca cari. bersama apa pengertiannya di situ, bro. Coba dicari aja. Silahkan. Kak Agatha bisa lanjut nggak Kak? Saya lagi cari tafsir soalnya. Siap. Silakan user. Terima kasih Kak Agatha. Maaf Kak, saya mau nanya ke Bang Jago nih. Tadi kan sempat bilang bahwa Muhammad itu ada gelar sama nama ya.
Bang Jago. Bang Jago. Tadi abang bilang katanya Muhammad itu nama dan gelar. Yang saya tanyakan, kalau gelar Nabi Muhammad, yang menggelarkan siapa? Dan yang kedua, kalau memang Muhammad Nabi, yang menjadikan dia Nabi siapa? Bang Jago. Itu aja Kak yang saya tanyakan Kak. Makasih Kak Gata. Lah malah turun Bang Jagonya. Silakan Rizky Muhammad. Oke kakak, Ya, mau bertanya apa? Silakan. saya mau bertanya kak, Ya, silakan, silakan. kalau Nabi Isa itu apa? Apa Tuhan? Yang jadikan Nabi Tuhan Isa dia Tuhan. siapa? Isa itu siapa, bro? Yesus itu kita. Nabi Musa. Nabi Musa? Yang mana yang betul? Isa. Udah turun ya? Kemana? Pada kabur semuanya. Ya udah deh, lanjut. Jangan gresek-gresek dong, bro. Nggak enak sekali nih. Mau bertanya apa, bro? Nanti Pertanyaan dari dulu dulu. kak, dengar dulu ya. Silakan. Dulu biar orang itu tanya dulu. Nanti saya tunggu dulu sekejap. Hah? Yang mana yang bertanya udah turun kok? Cuma kamu doang di sini. Nggak ada orang lagi. Aku udah nemu loh tafsir yang ditanyain tadi. Malah itu mengacu semua orang kafir lagi, bukan orang mukmin. Masa orang yang mengesahkan Allah dikatakan kafir? Aneh. Yaudah lanjut aja dulu Kak Agatha. Apa yang dipertanyakan sama Rizky? Silakan Rizky, mau bertanya apa? Nih kagak ada yang jelas ya. Silakan. Nggak ada lagi. Dunia ini bulat ya, Kak? Enggak, sayang. Bentuknya piringan. Oi, Ya, silakan, Rusli. Silakan, bro. Mau bertanya apa, bro? Halo? Ruslili? Ruslili 1. Ruslili 2. Ruslili 3. Ini nggak jelas ya. Silakan ya, teman-teman ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan naik ke atas ya. Tapi biasakan diskusi itu dengan data, bukan dengan bacot, ludah, congor, dan sebagainya. Dan turunan-turunannya ya. Di sini kalau asal-asal ngomong nggak bisa. Suaranya kecil, Kak. Oke, nanti kita besarkan ya. Sebentar. Lari semua. Ini kenapa ya aku mau share screen malah nggak bisa-bisa. Udah 3-4 hari ini ya. Aku coba share screen tuh nggak bisa. Iya, kok gelap. Mati-mati. Itu Coba, dia. Aku undang. Aku undang. Ada apa? HP-mu? Iya, aku Coba. kan mau nunjukin tafsir tadi tuh. Udah aku screenshot.
udah pakai filter screen ini ya, share screen. Udah aku upload tapi nggak mau. Dua kali. Mata begini. Bentar ya. 2 kali. Oke, aku tekan 2 kali nih. So you explain. Coba. Ya. Sama juga. Ini karena apa ya? Karena saya install ulang kemarin aplikasi ini. Jadi filter sebelumnya itu filter untuk share screen itu udah kehapus, jadi download lagi. Tapi yang udah download nggak bisa. Nah, itu bukannya memang ini tersedia Apa itu? gitu. Nah itu setahu saya yang pakai share screen ini dibeli deh, di download deh. Kalau Kak Agatha punya dua HP nanti bisa itu. Kalau ada aplikasinya ya, aplikasi Ibnu Katsir. Itu jelas kok dalam surah Isra 15 dikatakan semua yang kafir, tidak ada kata mukmin di situ. Masa orang yang mentauhidkan Allah dikatakan masuk yang belum diberikan wahyu, belum ada nabi pada masanya dikatakan mentauhidkan Allah, dikatakan kafir. Aneh. Mereka juga belum jelas. Nah iya. Pendapat mereka kan suka A, B, C, D banyak gitu, nggak satu. Kalau nggak A ke B, yang penting menguntungkan mereka aja sebenarnya. Nah itu. Mereka lihat-lihat aja gitu situasinya. Makanya kan Ustadz Firanda itu lebih tegas loh mengatakan sebelum zamannya Nabi Muhammad itu mereka masuk surga semua karena tidak ada penyiksaan untuk mereka sampai kedatangan Nabi Muhammad. Kecuali ada orang-orang tertentu yang ditunjuk Nabi Muhammad masuk neraka, mana masuk surga. Tadi aku mau ngejar tentang posisi orang tua Nabi loh. Dengan posisinya siapa? Waraqah bin Nawfal, Buhairah. Karena yang satunya belum mendapatkan yang satunya belum masuk Islam, belum syahadat gitu ya. Yang satunya juga belum syahadat, masih orang tua kok masuk neraka, yang satunya masuk surga. Orang tua Nabi loh masuk neraka. Nah itu dia. Kenapa? Itu kan masih masa patroh. Iya. Ya udahlah, udah turun juga orangnya. Lanjut Nggak ada, kenapa? Pada kabur. Ya, naik dong yang lain. Naik. Iya nih, kalau kalian nggak bisa berdebat ya bertanya aja lah. Pak, itu ada yang nanya gini, Timothy. Tanggapan kakak tentang ini Lucifer itu loh. Yesus dikatakan Lucifer itu, si Juma. Nah, itu cuma cocok-cocokologi aja sih. Yesaya 14 ayat 12 itu yang dikatakan engkau sudah jatuh Lucifer, terang pembawa terang. Padahal gelar ini diberikan kepada seorang malaikat yang membawa terang. Malaikat itu pembawa terang karena Allah memberikan terangnya kepada seluruh alam semesta termasuk malaikat. Ya Lucifer ini dulunya dikatakan gelarnya Lucifer. Ya itu kan Lucifer karena kan Helal bin Syahar gelarnya. Tapi akhirnya jatuh dikenal sebagai apa sekarang? Iblis. Jadi eksistensinya sebagai Lucifer, sang pembawa terang. Kita pun juga adalah Lucifer pembawa terang. Tapi akhirnya apa? Dia memberontak. Dia bukan Lucifer lagi. Ya sama dengan istilah Islam yang mengatakan Azazel. Setahu saya Azazel itu sebenarnya dulu bukan nama iblis ya. Tapi sudah dikenal sebagai iblis itu ketika dia sudah memberontak. Nah, jadi nama sesuatu hal yang baik menjadi nama yang buruk diartikan seolah-olah nama yang baik sebelumnya itu secara permanen pribadinya disamakan dan orang lain ini aneh. Ya kalau seandainya ada nama kata Nabi Muhammad, maaf ya, ada Nabi Muhammad. Lalu ada kawan saya Nabi Muhammad yang berperilakunya enggak baik. Sama enggak Nabi Muhammad yang diyakini saudara muslim dengan nama kawan saya yang bernama Muhammad Thorik umpamanya. Kan beda orang, hanya cuma sama nama doang. Aneh mereka ini. Iya, ini mereka terkait bintang timur itu, bintang Fajar itu, putra Fajar itu. Itu dibilang ya Lucifer ini bukan nama ya, saya kasih tahu. Lucifer itu adalah penyandang terang itu, Luciferus itu. Helal bin Syakar itulah. Jadi kalau dikatakan Lucifer itu adalah nama ya salah. Itu dari kitab Vulgata yang mengatakan bahwa Lucifer itu adalah nama. Itu udah dijelaskan dari lama. Kok Juma baru sekarang sih dapatnya? Telat banget itu. Heran sih Kak, mereka kan mencocokologi. Bahkan mereka mengatakan kita harus mengasihi iblis karena iblis adalah musuh kita. Ya kalau mau main cocok-cocokan juga sebenarnya dalam Al-Quran Allah itu menyuruh untuk menyembah manusia. Adam disuruh sujud kepada iblis. Iblis disuruh sujud kepada Adam, Padahal dalam Al-Quran dikatakan segala sesuatu hanya sujud kepada Allah. Jadi yang mana sebenarnya ini kita bersujud kepada Adam kah hanya kepada Allah?
Ya itu ya. Ini ada yang nanya ya, kerajaan 1000 tahun. Iya, kerajaan 1000 tahun itu masa gereja, masa sekarang ini. Bukan masa patroh ya. Kerajaan 1000 tahun itu masa gereja. 1000 itu 10 pangkat 3. Angka kegenapan Allah. Siapa lagi yang mau nanya? Nggak ada yang mau nanya lagi nih, habis. Naik semua, naik. Udah pada pinter atau gimana ini nggak mau naik semua? Ya, yang tadi tuh gimana itu? Aduh. Kita di masa patroh ini, kekosongan kambing. Ada ayat yang turun. Shalom Kak, saya Kristen mau bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan hal buruk terjadi? Iyalah. Tuh coba tuh, Timothy. Ya karena Allah ingin menguji kita. Tahan nggak dengan kemampuan yang diberikan sebagai sesuatu untuk naik level. Allah menguji dengan mengizinkan suatu cobaan. Tapi bukan berarti Allah mencobai. Allah hanya mengizinkan hal itu terjadi kepada kita sebagai ujian untuk naik level saja. Kalau kita mampu ya otomatis kita dapat diperkenankan di hadapan Allah. Tapi kalau seandainya kita nggak mampu, ya pada dasarnya ini akan melihat kualitas kita. Jadi memang dalam hal free will kita dapat melakukan mana baik dan mana jahat, tapi Allah mengizinkan kejahatan itu untuk menguji diri kita. Ya seperti itu sih. Kalau nggak salah dalam kitab Yakobus ya, yang dikatakan Allah tidak mencobai. Betul. Iya, sama seperti Adam dan Hawa juga kan diuji. Sebelum mereka mencapai rupa Allah, Adam dan Hawa diuji terlebih dahulu, ya. Semua pohon di dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi yang di tengah itu jangan kau makan. Di situ Allah menguji. Menguji apa? Ketaatan. Karena sama seperti Kristus Yesus, dia yang dalam rupa Allah mengambil kodrat manusia, dia diuji taat sampai mati, bahkan sampai mati bahkan sampai mati di kayu salib. Gitu. Yesus saja diuji ketaatannya, apalagi kita gitu loh. Supaya apa? Supaya kita mencapai kemuliaan Allah atau rupa Allah itu. Kita kan baru diciptakan segambar dengannya. Kita belum mencapai rupa Allah, ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi. Maka bagaimana cara kita ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi? Maka kita perlu diuji ketaatannya. Untuk itu siapa yang taat uji, dia akan mencapai kemuliaan itu. Oke, ini ada ayam jago nih Timothy, sudah ada. Nggak jaga kamera ya? Bacain aja. Nih sayang banget ini si Timothy nih. Gimana? Ini aku mau bacain gimana? Soalnya aku cuma pakai HP satu doang. Laptop aku nggak ada. Atau kakak bisa buka nggak? Di HP kakak ada nggak aplikasi Tafsir Ibnu Katsir? Nggak punya, aku nggak pakai aplikasi aku. Waduh, gimana ya? Tapi gini deh, coba Pak jagonya ayam, tunjukkan sama saya Tafsir Ibnu Katsir yang Bapak singgung-singgung. Karena saya tadi coba cek di aplikasi itu dikatakan orang kafir. Seluruh orang kafir. Itu tidak dikatakan orang mukmin yang bertauhidkan kepada Allah tapi belum mendapatkan risalah dari Rasul. Bahkan Ustadz Firanda saja mengatakan semua orang walaupun mereka itu musyrik, ya walaupun karena mereka belum dapat risalah, Allah tidak akan menyiksa mereka berdasarkan surah Al-Isra ayat 15. Tafsir mana yang Anda pakai dari pernyataan Ibnu Katsir itu? Silakan. Baik Bang ya. Terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di Al-Isra ya ayat 15 di ayat terakhirnya itu tetapi ya saya baca kembali ya. Allah tidak akan menurunkan sesuatu pun kalian tidak hanyalah dengan kesukaan yang besar. Kemudian Kenceng bro suaranya bro. ya, itu telinganya agak tak dibelikan itu korek telinga di luar tuh. Timothy kok dengar baik. Aku nggak pakai headset. Enggak, suaramu mendem. Bagi yang nggak pakai headset itu nggak terlalu kedengaran suaranya. Kalau bisa pakai headset atau kalau nggak mulutnya Bapak itu didekatkan di speaker.
Eh, gimana? Sudah bagus. Kalau belum bagus berarti ya telinganya kayaknya perlu diberikan korek itu. Saya lanjut Bang ya. Di Al-Isra ayat 15 dijelaskan, dan kami tidak akan mengasap sebelum kami mengutus seorang rasul. Menurut Ibnu Katsir ya, makna ayat ini menggambarkan tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Dia tidak akan mengasap seorang pun melainkan setelah tegaknya Seorang pun. Dia tidak akan mengasap seorang pun melainkan setelah tegaknya hujah terhadap dirinya melalui rasul yang diutus oleh Allah kepadanya. Di dalam ayat lain disebutkan ya, yang artinya di surah Al-Mulk ya 89, setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan ya orang-orang, kemudian penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kalian di dunia seorang pemberi peringatan? Mereka menjawab, benar ada, sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya. Dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kalian tidak, lain hanya Allah di dalam kesesatan yang besar. Disebutkan pula ya di dalam ayat lainnya melalui firman Allah Subhanahu wa taala di surah Az-Zumar 71 yang artinya orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berbondong-bondong, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah mereka, para penjaga-penjaga neraka tersebut, apakah belum pernah datang kepada kalian rasul-rasul di antara kalian yang membacakan ayat-ayat Tuhan kalian dan memberikan peringatan kepada kalian akan pertemanan hari ini? Mereka menjawab, benar telah datang, tetapi telah pasti berlaku tetap asap terhadap orang-orang yang kafir. Ya. Masih banyak ayat lain yang menunjukkan bahwa Allah tidak memasukkan seorang manusia pun ke dalam neraka kecuali setelah mengutus rasul-rasulnya kepada mereka. Berangkat dari pengertian ini, ada sejumlah ulama membahas lafaz yang ditarakan ya dalam kitab Sahih Bukhari yang tafsirnya. Jadi ini terlalu panjang kalau mau dibaca. Sudah Pak, saya sudah baca itu. Yang Bapak bacakan itu memang benar. Dan itu mengakui apa yang saya sampaikan tadi. Ayat itu muncul karena ayat lain surah Al-Zumar ayat 71, Al-Fatir ayat 37. Malaikat ya kalau di situ dikatakan bahwa sudahkah ada rasul yang dikirimkan kepadamu? Mereka mengatakan sesungguhnya ada, tetapi kami membangkang. Nah, ayat dari surah Al-Isra ayat 15 mengartikan kepada mereka dapat diselamatkan. Itu tidak ada bantahan dikatakan bahwa ada terbagi dua di situ. Jadi Ibnu Katsir pun mendukung argumentasi saya di sini, Pak. Bahkan saya tanya, dua golongan mana yang Bapak maksudkan? Yang satunya dikatakan kafir karena apa? Karena mereka syirik. Yang satunya tidak kafir karena mentauhidkan Allah. Jadi yang tafsir yang Bapak pakai pun juga mendukung saya di sini. Surah Al-Isra ayat 15 itu dijelaskan berdasarkan dua ayat tadi. Lalu disimpulkan masih banyak lagi ayat pendukung yang dimana Allah tidak akan menyiksa mereka. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah di mana pernyataan Ibnu Katsir yang mengatakan dua golongan, satunya mentauhidkan, satunya tidak mentauhidkan, artinya syirik. Yang syirik ini masuk neraka, kekal selamanya. Loh, ini jaringan atau gimana Kak Gata? Kok diam-diam wae ini? Atau turun lagi orangnya? Ada itu di atas. Iya, ini yang gimana ini? Az-Zumar 71, Al-Fatir 37 itu berkaitan dengan surah Al-Isra ayat 15 dengan kalimat yang mengatakan sesungguhnya kami tidak mengazab mereka. Nah, jadi dikaitkan dengan ayat sebelumnya ada pertanyaan dari malaikat, sudahkah ada rasul yang membacakan ayat-ayat kami? Ada,
tetapi kami akan mendapatkan azab. Lalu dijelaskan lagi oleh Ibnu Katsir, dikatakan di situ banyak ayat lain yang mendukung bahwa Allah tidak akan mengazab kepada mereka karena belum diturunkannya nabi. Jadi yang dibacakan itu hanya risalah nabinya saja, tapi belum diturunkan wahyu sebagai wahyu pengganti. Karena Islam mengakui Taurat digantikan Zabur, Zabur digantikan Injil. Injil menghalalkan apa yang diharamkan oleh Taurat. Saya nggak tahu itu apakah Al-Quran menghalalkan apa yang diharamkan oleh Injil. Saya nggak tahu yang diharamkan Injil itu apa. Karena Nabi Isa pun menghalalkan sebagai yang diharamkan dalam surah Al-Imran ayat 50. Tapi kita fokus terhadap surah Al-Fatir ayat 51 ini. Surah Al-Isra ayat 15 ini. Kenapa Ibnu Katsir menggunakan dua kutipan itu untuk mendukung bahwa Allah tidak akan mengazab orang-orang yang pada masa fatrah. Yang lain naik dong, yang lain. Jangan cuma Pak Jagonya ayam. Jadi begini bro ya, artinya ya, yang saya paham ya, setahu saya nih, saya minum ilmu ini, bahwa ketika seseorang atau sekelompok manusia yang belum sampai risalah kepada mereka, sudah tentu hal ini tidak akan diazab. Bagi saya itu kan sangat sederhana, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil? Yang diazab itu ketika sudah sampai kepada mereka suatu risalah atau suatu pengajarannya. Tetapi mereka tidak beriman. Sudah tentu sudah sampai pertanggungjawaban ke mereka bahwa kenapa engkau tidak beriman, padahal risalah itu sudah sampai kepada engkau, walaupun bukan Nabi yang menyampaikan langsung kepada mereka. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut keluar lewat mulut. Jadi tidak mungkin ada orang kerasukan roh jahat kalau tidak orang itu tak jadi tumbal reset. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, menjauhi kejahatan, bilang ini punya kerajaan surga di dalam amin. Yesus sangat tahu bagaimana cara menyembuhkan orang buta itu. Ambil keputusan dan dalam nama Yesus, cepat. Jangan lama-lama. Aku perintahkan engkau demi nama Yesus. Kiranya semua video yang saudara saksikan boleh menjadi pembelajaran dan menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan lewat video ini kita semakin semangat dan semakin setia dan semakin dekat dengan Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya, patutlah kita banyak belajar dan membaca Alkitab sebagai pusat iman kita dan lebih meyakininya agar iman kita tidak goyah sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.